mohon maaf belum bisa berhadir di dalam kelas karena memang ada beberapa kegiatan yang masih saya lakukan ya. Nah jadi kemarin mungkin minggu lalu juga saya nggak hadir, tapi hari Senin ini kita juga nggak masuk ya. Senin minggu lalu kita masuk ya, Senin ya. Nah jadi di di beberapa hari kemarin itu ada kita rapat tentang reakreditasi program TRPL. Jadi mungkin udah 1 harian full. Hari ini saya juga masih ada kegiatan sampai Jumat besok. Mudah-mudahan nanti kalau nggak ada halangan hari Senin kita bertemu kembali atau di hari Kamis. Nah, jadi untuk hari ini mata kuliahnya membahas tentang masih berkaitan dengan konsep segmentasi ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kemarin kita sudah berembuk dengan beberapa jurusan ya tentang kurikulum, artinya tentang mata kuliah yang diambil selama perkuliahan kita ini. Nah, jadi memang sekarang itu sedikit bocoran, ada beberapa tuntutan dari Kementerian Kemendikti-Saintek kita ya. Nah, jadi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menghimbau agar para lulusan mahasiswa nantinya udah berbasis OB, Outcome Based Education atau OBE ya, mungkin sering dengar. Nah, di mana saat lulus nanti mahasiswa itu diharapkan bukan hanya sekedar IPK saja yang disandang. Nah, begitu. Jadi dia bukan hanya sekedar IPK-nya cum laude 3,8 sekian, nilainya A, B semuanya bukan. Mungkin kalau yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelumnya iya seperti itu. Jadi semakin tinggi IPK itu semakin memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan setelah kuliah nanti. Namun ada beberapa evaluasi ya tentang lulusan kita nantinya, di mana nanti mahasiswa itu diharapkan mempunyai satu soft skill atau satu buah skill memang yang kalau bisa nanti kita tamat, kita ada kompetensi di bidang misalnya pemrograman atau di bidang misalnya nanti basis data ataupun database administrator ataupun pemrograman basis data, itu biasanya dikasih sertifikat. Jadi tersertified dia, sehingga kalau kita nanti mau melamar pekerjaan, inilah yang menjadi satu buah apa ya, keunikan gitu dari mahasiswa ketika dia belajar di dalam kuliah selama 8 semester. Nah, jadi itu sedang dirombak juga, mungkin nanti untuk mata kuliah kita juga akan menjadi ada penyesuaian. Tapi kalian kayaknya nggak kena karena semester depan udah mau magang ya, yang itu nanti apa ya, kalau diimplementasikan mungkin berdampak kepada adik rating kalian nantinya. Nah, jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kemarin saat pembahasan kurikulum ya, pembahasan mata kuliah, saya bilang sama jurusan bahwasanya saya ingin mata kuliah lanjutan dari dari pengolahan citra digital itu adalah pengenalan pola. Jadi skop dari pengolahan citra digital ini sebenarnya dia itu mulai dari grafika dulu dasarnya. Kita udah belajar kemarin grafika kan? Nah, bagaimana membaca titik, bagaimana sebuah gambar itu dimulai, titik itu sama dengan pixel, koordinatnya seperti apa, kan itu udah kita pelajari di grafika. Kemudian naik dari grafika itu pengolahan citra. Nah, pengolahan citra ini dia hanya masih mempelajari tentang skop bagaimana komputer itu membaca sebuah gambar. Bagaimana membentuk sebuah gambar apel, terus bagaimana nanti gambar apel itu bisa dibaca oleh komputer, karena komputer itu tidak mengenal warna, kan begitu. Dia hanya mengenal citra biner yang saat ini kita pelajari di mata kuliah, di materi segmentasi. Dimana ketika kita udah lihat kemarin segmentasi ada perubahan dari citra RGB ke citra grayscale, kemudian ada namanya segmentasi untuk membaca biner. Nah, mata kuliah pengolahan citra itu sebenarnya cukup sampai di situ saja goals-nya. Artinya dia cuma sampai di proses bagaimana pixel warna itu masuk ke komputer, kemudian komputer mengolah pixel ini supaya tidak terlalu besar sehingga diubah ke dalam bentuk grayscale. Kemudian dari grayscale ini masih bilangannya belum biner dan kebetulan komputer hanya kenal bilangan biner sehingga dilakukanlah teknik segmentasi. Kemarin kita udah sepakati bahwasanya metode segmentasi itu ada banyak sekali. Ya, salah satunya yang udah kita pelajari selama praktikum adalah thresholding. Ada juga yang mungkin kalian buat tugas itu region based segmentation. Ada juga namanya age based detection ya kan. Nah, jadi banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk
men-convert sebuah gambar sehingga komputer itu mengenali gambar pola tersebut. Nah, jadi kita sebenarnya belum ke tahapan membangun aplikasi gitu. Lanjutan dari pengolahan citra nanti, seharusnya kalian itu ada belajar pattern recognition. Nah, pattern recognition ini atau mata kuliah pengenalan pola, disitulah kita belajar berbagai macam algoritma untuk membangun aplikasi pengenalan gambar. Misalnya kayak face recognition, fingerprint gitu ya, pengenalan wajah, pengenalan plat kendaraan, pengenalan lah gitu. Karena tahapan dari pengenalan pola itu ada lagi dia gitu. Nah, mungkin kemarin saya udah mengusulkan, tapi seperti biasa jurusan mengatakan kalau levelnya pattern recognition ataupun pengenalan pola ini bukan di level diploma, tapi dia sudah minimal sarjana dan pasca sarjana. Nah, jadi oleh karena itu mungkin goals mata kuliah kita ya cuman hanya sekedar membuat segmentasi gitu. Jadi ini kita udah hampir rampung mata kuliah kita kalau kita udah mengenal beberapa metode-metode segmentasi. Nah, jadi sebenarnya lanjutannya tuh masih ada. Kayak kita mau buat aplikasi pengenalan CCTV kan ada ya. Misalnya ada yang anjing yang bergerak, bagaimana CCTV menangkap gambar ini sehingga dia mengenali gambar ini adalah sebuah gambar anjing, sebuah gambar kucing. Nah, itu mata kuliahnya naik lagi di level pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, yang membuat pembatasan terhadap mahasiswa diploma itu tidak sampai ke situ kurikulumnya gitu. Jadi mata kuliahnya nggak ada ngambil sampai ke pengenalan pola karena pengenalan pola itu biasanya dipelajari di semester 8 atau 9 gitu. Sehingga mahasiswa yang di 4 kan semester 8-nya udah tinggal skripsi doang. Nah, jadi itu nggak ada kurikulumnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya memang sekarang kan sudah banyak tools ya kayak AI, banyak ChatGPT yang bisa kita gunakan untuk membangun atau membahas bagaimana sebuah sistem pengenalan gambar itu dibangun. Kalau kita ini di pengolahan citra ini masih citranya yang diolah gitu, gambarnya yang masih diolah. Tapi kalau pattern recognition atau pengenalan pola, dia udah mencoba membandingkan antara pola 1 sama pola 2 cocok nggak? Match nggak gitu. Sama seperti wajah, wajah kita dikenali nggak gitu. Jadi pengenalan-pengenalan kayak sebuah gambar dikenali atau tidak itu masuk ke dalam mata kuliah pengenalan pola. Nah, tapi kita nggak pelajari itu, berarti kita nggak sampai di level pengkodingan gitu. Jadi kita nggak sampai di membangun interface untuk mengenali sebuah gambar. Tapi kalau kita di S1 itu ada mata kuliahnya. Nah gitu, jadi membahas itu pun butuh 16 pertemuan. Membangun aplikasi itu kita butuh 16 pertemuan. Oke, nah jadi karena kita sudah sampai di segmentation dan terakhir nanti kita belajar tentang morfologi. Jadi ada satu lagi nanti materi morfologi. Nah jadi materi inilah nanti yang akan kita angkat untuk kita tuliskan ke dalam jurnal. Kemarin kalian sudah belajar kan tugasnya itu ada 5 metode tuh di segmentasi. Ada yang thresholding, ada yang region based segmentation, ada yang deep learning, ada yang edge detection. Nanti itu aja yang kita angkat untuk menjadi bahan kajian penulisan ilmiah kita di jurnal yang akan kita angkat untuk menjadi pengganti UAS. Nah, mudah-mudahan nanti hari Senin atau hari Kamis saya bisa usahakan ya hadirnya jangan ada lagi. Karena begini, saya ini kemarin baru balik dari KL karena kebetulan di sana ada kolaborasi research ya, ada penelitian bersama. Kemudian ini nanti dicanangkan saya merencanakan sedang ada mau pelatihan atau webinar. Nanti kalau bisa webinarnya itu berkaitan dengan AI agent atau kebetulan saya punya teman saya itu dia sebuah founder startup. Jadi dia itu baru tamat juga setahun di atas kalian. Dari ITB kalau nggak salah saya. Jadi dia itu membangun sebuah startup tentang AI agent atau asistennya AI gitu ya kita. Jadi manusia itu digantikan oleh asisten AI, di mana dia bangun sebuah startupnya ini dilirik oleh investor luar negeri. Jadi dia orang asing yang melirik dia itu sekarang dia udah dibayar 160 juta ya kalau dirupiahkan. Berapa dolar saya nggak tahu, itu dikasih dari satu investor karena aplikasi yang dia bangun jadi dipakai sama investor. Jadi dia tuh buat sebuah startup tentang bagaimana sebuah bisnis berjalan tanpa ada manusia yang membalas chatnya gitu. Jadi dia main di Instagram, Telegram,
kemudian dia main di WhatsApp, di mana ketika misalnya nanti ada yang bertanya tentang katalog produk, "Pak, ini produknya ada," tapi AI-nya yang membalas. Nah, mungkin kalau kita lihat di Shopee seperti itu udah berjalan ya, kalau kita chatting sama Shopee, kan Shopee yang balas chatting kita, kalau kita mau bertanya tentang produk. Nah, sekarang ini dia buat sebuah startup itu bagaimana WA-nya yang membalas. Jadi ketika kita chat, si nomor bisnisnya produk tersebut yang membalas itu ya AI-nya gitu. Atau misalnya kita juga di ini ya, mahasiswa misalnya nih terlalu banyak kegiatan lah yang nggak mungkin kita ingat. Jadi dia buat asisten AI yang mengingatkan jadwal dia. Misalnya hari ini, nanti dia akan nge-chat kita, "Hari ini kamu ada jadwal pertandingan sepak bola ya, jangan lupa datang," gitu. Jadi dia kaitkan dengan Google Calendar, mungkin kalian pernah mendengar itu. Nah, mungkin itu akan rencana kita laksanakan dalam waktu dekat, webinarnya. Saya mengundang dia pemateri, mungkin nanti kalau mahasiswa saya berminat dan tertarik, boleh ikut, berbayar 25.000 untuk sertifikat. Nah, jadi itu, kalau nggak salah saya 20.000, antara 20.000 sama 30.000 lah pendaftarannya. Jadi kalau saya sarankan kalian ikut saja melihat bagaimana perkembangan yang saat ini di dunia industri, sehingga nanti kalau misalnya udah tamat ada pengalaman. Bisa kalian lihat seperti apa. Nah, gitu. Tadi saya juga masuk di kelas pagi, adik-adik semester 4 saya katakan itu katanya nanti kalau emang ada boleh Bu, katanya begitu. Karena dapat sertifikatnya ya, kan lumayan. Untuk, kalaupun sertifikat nggak ada, experience dia yang mungkin kalau nggak kita undang, dia nggak akan membeberkan bagaimana dia bisa mendapatkan uang segitu banyak baru tamat kuliah, gitu. Nah, itu juga menjadi satu buah pembelajaran. Nanti kalau ada saya bagikan ke kalian, kalau yang mau ikut mendaftar silahkan. Nanti pakai Zoom saja, nggak usah yang langsung onsite. Karena kalau langsung onsite kita harus izin dulu ke Kajur, izin lagi ke Polmed, ribet ya tempatnya. Karena ini dibuka untuk umum, jadi saya ingin mahasiswa Polmed itu ikut serta gitu. Jadi dapat sertifikat bisa untuk portofolio kalian juga pernah mengikuti hal-hal yang demikian. Oke, itu mungkin kalimat pembuka dari saya sebelum kita lanjut ke materi hari ini. Saya izin share screen materi dulu tentang hari ini berkaitan dengan tema representasi dan deskripsi ya. Kalau representasi gambar, representasi dan deskripsi sebuah image atau citra. Nah, jadi kita lihat di sini. Mungkin hari ini saya cuma bahas tentang teorinya karena praktiknya nanti udah saya rangkum di sini. Kalau kalian mau mencoba untuk mengikuti tutorial slide tadi sudah saya bagikan juga ke Jeki, Jeki juga sudah teruskan ke grup. Ini boleh kalian ketik untuk melihat bagaimana eksekusi programnya. Ya, tapi mungkin karena kita daring, saya kasih ke kalian. Ini diketik saja, dilihat seperti apa hasilnya. Ya, namun sebelum kita ke praktikum, saya mau jelaskan dulu tentang materi kita hari ini berkaitan dengan image segmentation. Jadi kalau pengolahan citra itu batas pembelajarannya ya udah sampai segmentasi saja. Segmen itu kan kayak kemarin kita bilang ya, memecah sebuah gambar dari beberapa objek-objek yang tidak dibutuhkan. Misalnya kayak background yang terlalu banyak, kayak misalnya sebuah objek yang terlalu menempel dengan objek yang lain. Nah, itu kita bisa buat sebuah teknik segmentasi namanya. Segmen, memecah-mecah ya gambar yang ingin kita tuju dalam satu frame. Nah, jadi image segmentation itu ada 3 algoritma yang paling populer ya. Kemarin saya kasih ke kalian 5. Ada deep learning mungkin. Jadi yang paling umum digunakan itu biasanya cuma 3. Ada region based segmentation, ada edge detection, dan thresholding. Dan biasanya yang paling akurat itu biasanya si edge detection atau deteksi tepi sebuah gambar. Kemudian sebelum kita, ini mungkin udah kita bahas di pertemuan minggu lalu, bahkan kita juga sudah mengcoding, membuat tugas dan sudah dikumpulkan tentang masing-masing metode ini, teknik ini. Nah, kita lihat tentang representasi ya. Jadi representasi itu apa Ibu gitu. Jadi representasi adalah cara mengubah objek yang sudah disegmentasi menjadi bentuk yang akan diproses oleh komputer nantinya. Nah, jadi mungkin kalau yang kemarin kita masih lihat pikselnya masih berwarna dan lain-lain, jadi gambar ini tadi di-convert, diubah dalam bentuk numerik atau dalam bentuk nilai matematik. Kenapa? Kenapa Ibu diubah ke dalam bentuk matematik? Ya karena komputer hanya bisa berhitung.
gitu. Jadi komputer itu menghitung nilai red, green, dan blue itu nggak bisa nilai R, dia nggak tahu R itu apa gitu. Jadi dia harus mengubah dulu setiap bit yang ada pada nilai piksel citra dalam bentuk matematis ataupun dalam bentuk kode numerik. Nah, kemudian di sini juga ada dikatakan ada beberapa metode juga ya untuk representasi ini. Ada yang pertama menggunakan boundary ya, boundary representation yang membentuk sebuah gambar. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita anggaplah ada gambar sebuah apel atau gambar jeruk lah anggap ya ini ya. Nah, ini ada gambar jeruk. Nah, boundary itu membaca setiap batasan garis ini yang saya gambar ini. Kalau misalnya seandainya nggak ada batasan ini, nah ini anggaplah sebuah gambar tuh kan dia dalam frame petak begini. Nah, jadi boundary itu dia membaca setiap bit koordinat yang menggambarkan sebuah peta jeruk atau gambar jeruk ini. Tuh ya, ini gambar daunnya dan batangnya. Nah, sehingga kalau kita kasih gambar yang begini, komputer nggak akan tahu ini berapa. Makanya dia harus mengubah dalam bentuk numerik atau dalam bentuk sebuah nilai matematik. Dia ada beberapa metode juga. Yang pertama dikenal dengan boundary. Kemudian yang kedua ada region representasi atau wilayah ya. Jadi kalau boundary ini dia batas-batas yang di ujung ini. Nah, kadang-kadang ya kita lihat ini gambarnya udah full tergambar ya batas tepiannya. Ada kadang kalanya diimplementasi sebuah gambar, bentuk gambar itu kayak gini. Nah, gini. Jadi dia ini di sini daerah ini nggak kena, nggak nyambung dia gitu ketika kita lihat di pikselnya. Nah, ini juga harus dihitung dengan metode teknik boundary sehingga dia bisa menyambung. Baru tahu kita nih gambar sebuah gambar apa gitu. Nah, kadang ada hal-hal yang demikian ya, yang kayak gini dalam pengolahan citra, dia ini terputus. Nah, ada kadang kalanya permasalahan dalam pengolahan citra. Nah, piksel ini dia nggak tahu nih di daerah ini nih berapa, karena dia putus. Nah, jadi kita harus menghitung dengan teknik boundary sehingga komputer itu kan harus pintar ya. Komputer itu harus pintar dia. Kalau nggak pintar nggak komputer namanya. Jadi dia bisa menyambung tepian ini. Nah, itu contoh-contoh yang digunakan untuk membuat sebuah batas sehingga objek itu bisa ditentukan. Ini gambar apa sebenarnya? Kadang ada kan kita melihat sebuah gambar itu ketika kita gambar, apalagi gambarnya itu pakai tulisan tangan, misalnya huruf A. A kayak ini dibuat. Mungkin kalau mata kita manusia melihat ini udah pasti huruf A, udah tahu kita ini huruf A. Tapi di dalam komputer ini menjadi masalah. Kenapa? Karena garisnya nggak nyambung. Nah, kita butuh teknik-teknik seperti boundary ini untuk menghitung nilai numerik sehingga dia bisa menentukan gambar apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh komputer. Gitu. Jadi dia untuk menyimpan piksel yang berada di batasnya, kemudian biasanya cocok digunakan untuk bentuk-bentuk apa dalam sebuah gambar ini dan konturnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada region representation atau wilayah. Dia biasanya menyimpan area objek ya, area wilayah ini berarti dia kalau udah begini, dia fokus nanti memblok setiap piksel yang ada koordinatnya ini. Nah, gini. Jadi yang ini tadi nggak dipakainya sama dia, di luar koordinat piksel yang ini. Walaupun tadi pikselnya kan mulai dari atas ini, gitu. Jadi itulah teorinya ya, mungkin yang susah untuk kita pahami, nanti kita praktek saja langsung. Yang kedua ada deskripsi. Nah, jadi ada fitur extraction ini berkaitan tadi dengan pengolahan pengenalan pola juga ya. Nah, bagaimana nanti sebuah pola itu dikenali itu ada namanya fitur extraction. Nah, karena kita nggak ada lanjutan, jadi ini kita skip sedikit. Ada chain code di sini. Kita lihat seperti apa contoh dari batas objek tadi ya. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Kalau kita misalnya punya sebuah gambar
atas berapa ke sini. Kan begitu kemarin. Oke, sorry tadi sedikit terlempar mungkin karena jaringan. Saya izin share screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, di sini kita lihat suara saya kedengaran jelas? Kedengaran, Bu. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat setiap gambar itu pasti dia direpresentasikan atau bentuknya pasti berkotak kayak gini ya. Pasti kotak dulu dia untuk in frame-nya. Jadi nanti di dalamnya ini mau gambar apel, gambar segitiga, mau gambar pegunungan, pemandangan terserah. Pasti gambar sebuah image dalam digital itu bentuknya peta dulu. Nggak ada yang bulat gitu. Jadi jarang sekali ada gambar yang bulat kayak gini ya. Misalnya begini gambarnya. Jadi frame-nya tuh bulat gini, baru di dalamnya nanti ini ada gambar pegunungan, pemandangan gitu ya. Nah, itu jarang sekali ada gambar yang bulat. Pasti dia itu diwakili dengan gambar yang rectangle atau peta. Ya. Kenapa petak Ibu? Karena tadi berhubungan dengan koordinat piksel. Berapa nilai Y ke atas, berapa nilai X-nya ke samping. Nah, kemudian kalau dia boundary, dia akan melihat batas objek. Kebetulan objek yang ada di dalam image ini adalah gambar segitiga. Ya kan? Nah, karena gambar segitiga, jadi dia akan melihat bagaimana tepian ini nanti. Ini namanya citra segmentasi ya. Jadi kalau kalian harus udah langsung mengenali kalau dikatakan image segmentasi, dia udah warna hitam putih begini. Ya, udah memang benar-benar hitam putih. Karena segmen itu udah nilainya citra biner ya. Biner yang hitam itu nilainya 1, yang putih itu nilainya 0 gitu. Nah, kalau dia kontur itu seperti ini dia, membaca tepian-tepian ini. Kalau misalnya binary image atau segmentasi boundary, dia sudah di segmen, kemudian dia balas baca tepiannya. Jadi ini tadi hanya analoginya hanya membahas masalah yang di dalam ini saja. Jadi ada sebuah gambar diekstrak dalam bentuk segmentasi, udah dapat nih komputer nih bentuk mana nih yang warna putih kan. Jadi seharusnya ini nanti ada namanya teknik morfologi. Morfologi ini membalik. Backgroundnya jadi warna putih, gambar di dalamnya ini warna hitam. Memang harus seperti itu supaya komputer tahu kan warna hitam ini yang bernilai